kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini di dalam segala tantangan yang kami hadapi sepanjang hari ini. Kami mohon kasih karunia Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh kembali dikumpulkan, seberapapun yang ada pada kami Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap jiwa-jiwa Tuhan yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan yang lapar akan kebenaran firman Tuhan boleh Engkau kenyangkan malam hari ini. Tuhan tolong siapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jiwa-jiwa yang masih di dalam perjalanan mereka menuju tempat ini. Kami mohonkan juga kasih karunia Tuhan turun atas setiap mereka, sehingga mereka boleh tiba tanpa kurang sesuatu apapun di tempat ini, bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan persekutuan kami, pembelajaran firman Tuhan malam hari ini di dalam keterbatasan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kiranya mampu berbicara atas setiap hati dan pikiran setiap pribadi kami lepas pribadi, sehingga iman kami boleh ditumbuhkan karena pengertian firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus mengurapi setiap ucap bibir hamba-Mu ini dan juga setiap hati kami, agar kami kiranya berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan itu, dan hati kami boleh tergerak akan pengertian firman Tuhan, sehingga kami boleh merespons seluruh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Bapa, pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama yang kudus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini temanya tuh mengenai misteri 12 bakul, yang kalau Bapak Ibu minggu lalu hadir gitu ya, jadi ada mengenai peristiwa ketika Yesus Kristus membagikan makanan 5 roti dan 2 ikan. Dan hari ini kita akan coba belajar, bukan mengulang, tapi saya akan mengulas di sisi yang dimana minggu lalu tidak diulas gitu ya. Oke, kita akan coba saya ambil di dalam petik saja di dalam bagian-bagian tertentu gitu ya. Matius 14 oke. Ayat 13 sampai ayat 21 kita akan coba review ulang dulu. Jadi kita tahu background peristiwanya yang kita ambil di dalam Matius. Nanti coba saya kutip lagi di Markus biar kita tahu ada hal-hal yang gak dibahas di Matius ada di Markus atau di bagian lain gitu ya. Kita akan baca silih berganti, saya ganjil, Bapak Ibu genap sampai ayatnya yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya pada belas kasihannya ada mereka, kemudian ia bukan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah makan kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai habis. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 kapal penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Di sini kita melihat bahwa pada waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak, mereka tergerak hatinya yang terus mengikuti. Tuhan udah bertolak, Tuhan mau istirahat gitu ya.
mereka sudah lelah, karena sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya itu mereka ini mendengar waktu Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, lalu mengutus ke-12 muridnya untuk mereka boleh memberitakan Injil ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus juga ingin sendirian dengan murid-murid, sudah capek. Lalu tetapi ketika itu orang-orang melihat bahwa tahu tujuan Tuhan Yesus ada di mana, dia susul gitu ya. Waktu dia susul, dia ingin waktu zaman itu Tuhan Yesus memberikan kesembuhan-kesembuhan, tetapi sebenarnya maknanya adalah bahwa menunjukkan bahwa dia adalah yang diutus ya, dia adalah Allah. Maka pada waktu itu orang-orang banyak sudah mengetahui hal itu. Maka pada waktu orang-orang banyak ini datang gitu ya, lalu Tuhan Yesus melihat, aduh ini banyak orang, lalu dia menyembuhkan gitu ya. Tapi kalau di bagian lain Tuhan Yesus juga mengajar mereka ya. Waktu mengajar mereka, lalu mereka murid-muridnya tuh khawatir. Karena apa? Karena hari sudah menjelang malam, sedangkan mereka ini panitia kecil yang sifatnya juga spontan. Artinya mereka juga nggak tahu bahwa ada orang nanti ketika kita mendarat, mereka pada ngumpul dan mau mendengarkan khotbah Tuhan Yesus atau mau datang kepada Tuhan Yesus. Mereka nggak tahu, nggak mengantisipasi hal ini. Maka murid-muridnya itu suruh guru suruh mereka pulang lah, kira-kira gitu ya, supaya nanti ke Uber. Jadi mereka tuh nggak terlalu malam, sehingga mereka nanti waktu malam pulang lapar itu ke Uber, warung masih buka, kira-kira demikian. Karena murid-muridnya tidak mau direpotkan, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, saya akan kutip kutip saja gitu ya. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Gitu loh. Kamu harus memberi mereka makan. Kalau di bagian lain itu ada tanda seru gitu ya. Artinya apa? Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya. Kalau di bagian lain ada di dalam kisah Markus, Lukas gitu ya. Itu ada sebuah perintah. Jadi Tuhan pengen engkau harus bertanggung jawab. Ya, engkau harus bertanggung jawab. Nggak bisa main asal-asalan saja. Tuhan juga sebagai Allah yang bertanggung jawab. Makanya pada waktu kumpul rame-rame, sebenarnya Tuhan juga sudah tahu apa yang harus dia kerjakan. Ya biasa Tuhan Yesus pengen tahu tuh murid-muridnya. Ntar kita akan lihat di bagian lain ya. Tuhan tuh seringkali ngetes lagi murid-muridnya. Sadar gak sih murid-muridnya gitu loh. Nggak gitu loh. Nah murid-muridnya itu nggak mau tahu. Sepertinya dia nggak mau direpotkan. Gimana caranya? Suruh mereka pulang ya, suruh mereka pulang. Jadi kita nggak usah repot. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak, mereka nggak boleh pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Maka kata harus ini jadi seperti obey atau ketaatan ya, harus loh ya. Jadi kita harus, misalnya kita di jalan harus pakai helm. Jadi bukannya saran, tapi lebih kepada peraturan, lebih kepada perintah. Beda ya. Kalau misalnya kita sakit pilek misalnya gitu kan, ya udah sebaiknya lu istirahatlah, kan gitu saran ya. Benar gak? Tapi kalau kita ke jalan peraturan, kita nggak boleh nih harus pakai helm gitu loh. Jadi harus, bukan masalah saran. Lu sebaiknya pakai helm, enggak, harus pakai helm. Berbeda ya. Nah di sini adalah aromanya Tuhan memerintahkan kepada mereka bahwa mereka harus bertanggung jawab atas kerumunan orang ini, orang banyak ini. Engkau harus memberi mereka makan. Nah yang menarik adalah ketika kita tahu, Tuhan tanya, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan ya, 5 roti 2 ikan. Dan Tuhan akhirnya ada kelimpahan 12 bakul. Nah 12 bakul ini bukan sembarang 12 bakul Bapak Ibu ya. Saya kemarin coba diskusi dengan beberapa klien, saya pengen tahu gitu ya, 12 bakul, banyak kan orang tuh taunya para rasul itu setelah melayani Tuhan, maka 12-12-nya itu dapat upah, kira-kira gitu ya, masing-masing 1 bakul. Jadi Tuhan memberikan upah gitu ya, ada kelimpahan, lalu Tuhan kasih jatah masing-masing 1 bakul. Ya kan? Nah kalau kayak gitu, coba kita analisa saja dengan kaum awam aja. Coba kita baca bagaimana ketika Tuhan Yesus di Matius juga ayat pasal 15, kita tengok dulu ayat yang ke-32 sampai 39. Ketika itu Yesus juga memberi makan 4.000 orang. Sebelumnya 5.000. Kita coba analisa dulu ya. Ada hal menarik apa nih ya? Matius 15 ayat 32 sampai 39. Bapak Ibu
ganjil, saya genap ya, saya duluan ya, genap, Bapak Ibu ganjil. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya padanya, bagaimana dikasih kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Tuhan, 7 jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu keluar, Kalau misalnya 12 bakul itu ditafsirkan atau dianalisa bahwa itu adalah upah dari 12 rasul, bagaimana dengan peristiwa yang 4.000 ini? Cuman sisa 7 bakul, kelebihan 7 bakul. Ini ada 12 murid, baginya bagaimana? 7 kah gitu kan? Ya, jadi analisanya kita nggak bisa demikian ya. Nah, misteri ini yang harus kita coba pahami secara secara utuh ya sebenarnya ya. Jadi kadang saya juga nggak mau terlalu menafsirkan, terlalu memaksa gitu ya. Tapi di bagian ini adegan yang mirip sekali, bahwa sebelumnya 5.000 lebih 12 bakul, sekarang 4.000 lebihnya 7 bakul ya. Kalau ini dianggap upah, bagaimana yang 4.000? Apakah dibagi 7 dibagi 12 ya kan? Agak susah kalau kita menafsirkan bahwa 12 bakul itu adalah upah daripada murid-muridnya yang sudah melayani Tuhan ya. Agak terlalu memaksa bagi saya gitu ya. Tetapi kalau kita gali lagi, ternyata ini menarik lagi ya. Faktanya ya, 5 roti 2 ikan. Dan 4.000 ini 7 roti ya, ikan kecil-kecil. Nah, maksudnya apa nih? Kalau kita jumlahkan tangannya itu 7, 5 dan 2 ikan, betul? Yang 4.000 juga, yang diambil angkanya 7 roti, ikan-ikan kecil. Nah, di sini biasa ada simbolis-simbolis di dalam Alkitab yang mau menunjukkan sesuatu, ya. Nah, kalau kita tahu bahwa angka 7 itu identik dengan angkanya Tuhan. Ya, ada orang bilang, 7 ini angka sempurna, atau 8 angka sempurna, 7 angkanya Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab hari ke-7 itu hari di mana Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat, ya kan? Manusia disuruh menikmati Tuhan. Tuhan sudah menciptakan, lalu Tuhan muliakan Tuhan, gitu ya. Jadi hari ke-7, 7 selalu dikaitkan dengan Allah gitu loh, ya. 7 selain dikaitkan dengan itu ya. Dan juga misalnya angka 3 selalu dikaitkan biasa dengan Allah Tritunggal. Nah, kalau kita lihat dari kejadian peristiwa ini, yang menarik adalah Tuhan selalu tanya, kamu ada apa? Ada apa di kamu? Yang waktu 5.000 kejadian adalah 5 roti 2 ikan Tuhan. Yang kejadian 4.000 7 roti. Artinya Tuhan pengen tahu bahwa seluruh yang melekat di dalam diri kita yang kita miliki sebenarnya punya Tuhan. Benar Bapak Ibu ya? Kita seringkali nggak sadar. Tuhan justru tanyain, kamu punya apa? Punya 5 roti 2 ikan. Kita orang nih, ada dari anak kecil, ya kan? Justru Tuhan ambil yang ada pada kita. Tuhan mau pakai apa yang ada pada kita. Seringkali kita mau melayani Tuhan, kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Seringkali kita ini nggak berasa bahwa kita nggak punya apa-apa gitu loh. Jadi aneh juga Bapak Ibu ya. Seringkali orang kadang mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, harus jadi sesuatu dulu baru bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita nggak demikian. Tuhan mengajak para rasulnya untuk terlibat lebih besar lagi dengan pekerjaan Tuhan yang besar. Maka Tuhan tanya, engkau harus bertanggung jawab dulu. Kalau engkau punya tanggung jawab, maka engkau akan menuntut dirimu apa yang ada padaku, gitu loh.
Ini pelajaran yang harus kita coba cermati di dalam peristiwa kita ini menjadi orang Kristen. Jangan tunggu saya nanti jadi something baru saya do something. Nggak gitu. Entar saya akan melayani kalau saya tunggu sudah kaya misalnya, ya kan? Tunggu saya sudah ini Pak, gitu kan, sudah jadi orang hebat, jadi orang sukses. Ya paling enggak saya punya pekerjaan yang lebih baik misalnya, barulah Pak saya ikutlah gitu kan. Pekerjaan Tuhan, barulah saya terlibat di dalam pekerjaan Tuhan misalnya gitu loh. Tuhan nggak nanya itu. Apa yang ada padamu itu milik Tuhan. Tuhan mau pakai. Kita mau kasih gak 5 roti 2 ikan? Kita mau kasih gak 7 roti itu dan ikan-ikan kecil? Kita mau kasih gak yang ada pada kita supaya Tuhan berikan kelimpahan, supaya Tuhan yang menggandakan bagi pekerjaan Tuhan, ya, bukan bagi pekerjaan kita sebagai pribadi manusia. Tidak, Tuhan tuh pingin libatkan kita jauh gitu loh. Seringkali kitanya yang nggak berasa bahwa saya nggak ada apa-apa Tuhan, nggak ada apa-apa. 2 dinar bagaimana bisa kita beli ya? Wah, di bagian-bagian lain banyak hal lagi gitu. 2 dinarnya, aduh ini nggak cukup bakalan. Enggak, Tuhan tanya, kamu ada apa? Kamu ada apa sekarang? Bapak Ibu, kita nih diskusi kita di HFM ini gitu ya, kita akan naikkan gitu ya. Naikkan dalam arti bukan berarti naikkan apa, kita punya target ya. Kita akan punya target di dalam pergumulan saya, kerinduan saya dengan beberapa teman, kita berdoa dan juga saya mengajak Bapak Ibu, kita jangan sampai tunggu kita menjadi sesuatu dalam hidup kita nih, entah kita menjadi orang hebat baru kita bisa berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Tidak. Mulai bulan ini gitu ya, kita akan ada kegerakan namanya program 12 bakul. Program 12 bakul ya. Ini dari kebenaran firman Tuhan gitu ya. Kenapa 12 bakul itu? Tuhan lipat gandakan dari apa yang ada, yang seadanya ya. Jangan tunggu kita jadi sesuatu dulu baru kita mau terlibat. Enggak. Kita orang-orang sederhana di sini. Kemarin kita bahas Bu Indra ya, kita komsel, kita doa, kita coba program. Setelah firman Tuhan, nanti saya akan sharing kita mau kerjakan apa gitu ya. Nah, saya dari kebenaran firman Tuhan ini, makanya saya bilang saya rindu. Kita harus terlibat di dalam kesederhanaan kita. Sekalipun hanya 7 roti, sekalipun hanya 5 roti, sekalipun hanya punya 2 ikan, sekalipun hanya punya ikan-ikan kecil. Yuk kita terlibat karena Tuhan inginkan itu. Seringkali kita nggak mau menyerahkan apa yang sebenarnya ini punya Tuhan loh. 5 roti, 2 ikan ini punya Tuhan loh. 7 roti sama ikan kecil ini punya Tuhan loh. Yang kita miliki sekarang, ya kan, apapun pekerjaan kita, profesi kita masing-masing, pendapatan kita, sadar gak ini Tuhan yang kerjain loh. Ya, Tuhan yang kerjain. Lalu ketika kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, karena kita nggak mau aduh capek nih pasti nih pekerjaan Tuhan. Tadi sama rasul-rasul, suruh mereka pulang, kita repot, habis tenaga, habis pikiran, ya kan, habis dana lagi. Biasa gitu ya pekerjaan Tuhan ya. Ada daya, dana, doa tuh, ya kan? Wah, kita nggak mau lagi gitu kan, capek, males. Kadang saya pikir gitu ya, saya dalam pergumulan hidup ya, dengar kebenaran firman Tuhan ini, bayangkan ya, ini saya baru sadar ya, Bapak Ibu sadar gak sih, harta Bapak Ibu itu apa sih yang ada sekarang? Tabungan, bukan, mati nggak bawa, ya kan? Deposito, mati nggak bawa. Tanah, properti, nggak ada apa-apanya. Harta kita yang benar-benar adalah yang sekarang Bapak Ibu pakai. Yang saat ini ya, kalau nanti minum, nah itu harta kita tuh, barusan minum tuh, berapa rupiah tuh yang masuk ke perut kita saat ini. Ngerti gak? Karena kalau enggak, ya kita nggak nikmatin. Apakah itu dibilang harta kita? Enggak toh. Bener gak? Yang kita pakai sekarang, oke, masih kelihatan, oh good looking segala macam. Bener gak? Udah mati, udah enggak. Ini hartanya nih, yang kita pakai doang nih sekarang. Yang saat ini melekat di dalam diri kita. Kalau kita lagi makan, nah ini yang kita bisa nikmatin. Berapa nih nasi goreng 15.000 nih. Ini harta kita yang kita lagi nikmatin kadang. Saya mikir dari temen kan begitu. Lu tau gak sih Ki, uang kita nih cuman yang kita sekarang lagi nikmatin. Bukan tabungan kita, bukan deposito kita, bukan properti dan mobil yang ada kita punya gitu loh. Enggak. Saat ini kita lewat, selesai ini kita lagi nikmatin terakhir katanya, lagi makan gitu kan. Saya baru mikir, iya ya, kadang mikir bener ya Bapak Ibu ya.
Kita nothing kok, nothing gitu loh. Tapi seringkali kita pikir kita nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa. Jadi kita masih berasa kurang, masih berasa kurang. Kalau kita perhatikan tadi waktu Tuhan mengangkat gitu ya, mengucap syukur segala macam, Tuhan Allah yang bertanggung jawab. Makanya Tuhan bilang enggak, mereka nggak boleh pulang. Kita harus kasih dia makan. Kamu, ditunjuk tuh rasulnya, kamu harus kasih mereka makan. Tuhan bukan Allah kita. Ketika kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan nggak bikin kita terlantar, Bapak Ibu. Enggak loh. Tapi seringkali kita tuh Tuhan ingin mengubah mindset mereka, rasul-rasulnya. Maka dikatakan 12 bakul kelimpahan. Pada waktu mereka lihat kelimpahan, kurang nggak sekarang? Nggak kurang kan? Gitu loh. Nggak kurang kan? Nggak usah khawatir dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan kasih kelimpahan 12 bakul. Tapi bukan kelimpahan saja yang di dalam maknanya. Saya nggak bilang nanti makna sesungguhnya bukan itu gitu ya. Tuhan kasih kelimpahan kepada setiap kita. Jadi apa maknanya yang bakul lebih tadi gitu loh? Itu bicara adalah pelayanan Tuhan untuk kepada jiwa-jiwa yang lain. Kita bicara 12 bakul bukan bicara hanya sekedar kelimpahan yang Tuhan saksikan di depan mata kepada murid-muridnya untuk melihat kebesaran Tuhan, bukan itu. Ya, ada bagian lain yang menarik, yaitu ketika Tuhan inginkan bahwa murid-muridnya memberi makan kepada jiwa-jiwa yang lain. Ya, roti ini simbolis saja memberi makan. Ya, engkau sekarang udah modal satu bakul, ada 12 bakul. Sekarang kau pergi beri makan jiwa-jiwa yang lain. Hal ini tergenapi ketika nanti murid-muridnya di hari Pentakosta, Roh Kudus turun, mereka pergi memberitakan Injil, memberi makan rohani kepada jiwa-jiwa yang lapar. Waduh, ini indah sekali Bapak Ibu. Nah, saya akan coba lihat combine dengan beberapa bagian tadi yang saya bilang, kok bisa Pak kaitannya dengan jiwa-jiwa, roti-roti itu, sisa roti itu dikumpulkan. Coba kita buka lagi di dalam Matius 15. Perempuan Kana yang percaya, ayat 21 sampai 28 ya. Perempuan Kana yang percaya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ya. Oke. Saya ganjil Bapak Ibu genap saya ganjil dulu ayat 21 sampai 28. Matius 15 21 sampai 28, perempuan Kana yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Sirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kana dari daerah itu yang berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan merasa kesesakan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Dia dapat mengambil roti yang disediakan oleh anak-anak dan melemparkannya ke anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya di dalam perikop ini sebenarnya pembahasannya cukup menarik, tapi hari ini saya nggak bahas mengenai perikop ini. Saya hanya mau membahas bahwa tadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku diutus, ayat 24, hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini bicara keselamatan. Orang Kanan ini, kalau di dalam Markus 7 ayat 24, kita akan mengetahui bahwa dia adalah orang Yunani. Ya, jadi Tuhan Yesus datang kepada umat pilihan, yaitu bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Ya, tetapi di sini Tuhan justru menguji iman daripada perempuan ini. Perempuan ini sampai dikatakan, "Aduh, aku ini diutus untuk orang-orang Yahudi loh, bukan kamu kan Yunani." Ya kan? "Enggak Tuhan, tolong aku." Dia berharap sebagai doanya, tolong, minta tolong. Enggak layak, malah dibilang kasih roti buat anaknya, lempar kepada anjing. Bayangkan loh, kok jawabannya nggak enak ya?
Ya kan? Tapi dia terus berharap kepada Tuhan. Lalu dia bilang, Tuhan ya, saya anjing gitu kan. Oke, nggak apa-apa, anjing makan remah-remahnya loh. Yang tadi ya, sisa 12 bakul sebagai remah-remah. Sekarang keselamatan Tuhan mau kasih tahu, tanamkan kepada setiap kita, kepada murid-muridnya. Nanti pada waktu ada Pentakosta nanti akan terlihat semua. Pada waktu itu kita tahu bahwa sisa 12 bakul itu untuk bicara orang-orang di luar daripada orang-orang Yahudi. Maka nanti hari Pentakosta murid-muridnya semua nyebar. Paulus sampai ke ujung bumi, yaitu Efesus, masuk ke dalam orang-orang Yunani juga memberitakan Injil. Kristus berhadapan dengan perempuan Kanaan, yaitu orang Yunani. Di dalam Markus, di versi Markus dia orang Yunani. Kita akan melihat bahwa bagaimana ternyata keselamatan itu enggak seperti ini gitu loh. Keturunan Yahudi, bukan. Maka remah-remah itu, yang 12 bakul itu, sekarang kau sudah pegang 12 bakul, sekarang beritakan Injil, beri mereka makan. Remah-remah roti itu. Ya. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu. Kalau kita ketahui maka kita makin cinta Tuhan ya. Tuhan kasih lebih 12 bakul untuk memberitakan Injil sebenarnya. Ya. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang di sana yang mungkin membutuhkan dan tahu belum mengetahui mengenai berita dengan berita Injil, kabar baik. Maka nanti kita juga sama. Bagaimana dengan kita orang percaya sekarang? Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan karena kasih karunia-Nya. Sekarang Tuhan berikan kita kelimpahan. Ya, kelimpahan anugerah Tuhan, yaitu keselamatan kita bisa mengenal Kristus. Tetapi seringkali kita nggak mau lakukan bagian kita. Tuhan sudah kasih kelimpahan itu satu bakul buat setiap kita. Dengan kapasitas kita masing-masing. Entah kita punya waktu, entah kita punya kolega, entah kita punya harta benda, entah kita punya misalnya jabatan kita, benar ya, profesi kita masing-masing, kita bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan. Yang kita bisa pakai untuk memberitakan Injil, yang kita bisa pakai untuk berbagian sebagaimana Kristus berbelas kasihan. Kita harus memiliki hati yang demikian Bapak Ibu. Tuhan kasih kelimpahan seluruhnya bagi setiap kita orang yang percaya. Nah, saya melihat bahwa setiap kita yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan nggak akan berikan melalaikan ya. Tuhan nggak lalai dalam setiap kita. Tuhan juga bertanggung jawab atas kehidupan kita, sekalipun ya kita dalam kesulitan, Tuhan nggak pernah tinggalkan. Buktinya 12 bakul ini ya. Tuhan kasih lihat kelimpahan. Engkau nggak usah khawatir. Tuhan akan balikin semuanya. Tuhan akan pelihara kamu. Tuhan berikan kita satu penghiburan sebenarnya dari peristiwa ini, dari 12 bakul ini. Jangan sampai kita pribadi menganggap bahwa saya nggak ada apa-apanya Tuhan. Jangan. Kalau kita mau, oh ya kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, lalu Tuhan berikan kelimpahan buat setiap kita, apapun gitu ya. Serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan minta, serahkan kepada Tuhan. Nggak gampang Bapak Ibu. Saya juga bukan orang, kita semua di sini bukan orang yang ada kemewahan ya. Kita orang-orang yang sederhana. Saya pikir kemarin, jangan tunggu kita menjadi seseorang baru kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saya tahu kita pekerjaan Tuhan butuh dana, betul, butuh daya, butuh pemikiran, butuh pergumulan gitu kan. Apa karena kita, saya ini kan orang awam Pak, saya jemaat biasa, udah nggak usah lah, maksudnya udah cukup lah gitu kan, jadi jemaat biasa saja. Jangan Bapak Ibu, Tuhan kasih kita kelimpahan. Ingat, saya yakin gitu ya, bahwa Tuhan nggak pernah berhutang buat setiap kita. Dia nggak pernah berhutang. Kalau enggak, dia nggak tunjukkan kelimpahan ini kepada di depan mata kepala murid-muridnya loh, ya kan? Murid-murid kan tadi ngeri juga ya, aduh suruh tanggung jawab nih. Enggak. Kamu harus kasih makan. No, kamu nggak boleh kabur. Kamu harus kasih makan. Nah itu dia. Waktu kita bertanggung jawab, Tuhan kerjakan tanggung jawab Tuhan buat setiap kita yang percaya. Bayangkan Tuhan begitu bagian ini begitu takjub Bapak Ibu. Saya merasa bahwa bagian ini memberkati saya ya. Nggak gampang Bapak Ibu. Kita tahu ya perjuangan kita bagaimana HFM ini gitu ya.
pindah sana, pindah sini gitu ya. Kita kayak orang kontrak nih, nggak ada tempat gitu ya. Di kick sana, di kick sini, nggak punya rumah gitu. Sedih ya. Kadang kita nih kalau orang nggak punya rumah, dulu saya di Pademangan, pindah sana, repot sekali Bapak Ibu ya. Pindah rumah tuh repot ya. Pindah sini, kontrakannya kita cari yang murah kan gitu ya, sesuai budget, pindah lagi ke sini. Kadang sedih Bapak Ibu, tapi pengalaman itu pengalaman yang sangat membuat kita jadi pikir, iya ya, perjalanan susah sekali gitu loh. Tapi saya percaya Tuhan pelihara sampai hari ini. Tuhan pelihara kita loh, ya kan? Dengan segala apapun saya pikir, iya, saya mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saya juga bukan orang kaya Bapak Ibu. Tapi saya harus memiliki hati yang tadi. Apa yang ada pada saya itu sebenarnya punya Tuhan. Tuhan tanyakan, ada padamu apa? Sekarang kita serahkan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap jangan pernah menganggap diri kita tuh saya tidak ada apa-apanya. Jangan ya. Apapun yang ada padamu, serahkan pada Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan berikan kelimpahan dalam pelayanannya, dalam pekerjaan Tuhan ya. Bukan masalah jasmani. Wah nanti kan saya iming-iming, nggak pernah iming-iming ya. Berikan, ada pengajaran saya pernah dikirim, terus dimintai komentarnya. Saya bilang, saya kalau komentar kayak gini nggak enak nih, saya bilang, makanya saya nggak pernah mau bikin YouTube channelnya, sangkanya nanti menyinggung ya, nggak enak ya. Waduh, berikan perpuluhan sekian persen, Tuhan akan berikan. Jadi bayangkan Bapak Ibu, saya bilang, ini kok jadi main saham gitu ya. Kalau investasi berapa dapat berapa persen gitu ya. Kalau kita kasih sekian, Bapak Ibu mau dapat sekian persen ya kan, dapat limpahnya. Bayangkan Bapak Ibu, waduh ini kacau ini. Ini pengajaran yang di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Alkitab nggak lakukan itu gitu loh. Bahkan Stefanus itu orang yang taat dengan Tuhan, mati konyol, dilempar batu, dirajam batu. Stefanus hidupnya lebih suci dari kita, dirajam batu Bapak Ibu. Bayangkan, nggak enak. Mana dia memberikan hidupnya seluruhnya, kok matinya begitu konyol kan matinya kan? Benar nggak? Tuhan nggak pernah janjikan itu. Tuhan aja matinya aja terlalu parah gitu ya. Tidak ada yang mati seperti itu. Makanya saya berharap kita dapat pengertian ini yang benar dulu. Oh, bahwa ada misi Tuhan, yaitu apa? Yuk lewat program 12 bakul nanti kita akan bicarain. Kita mau terlibat ya dari apa yang ada, kita kerjakan dulu. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan berikan kelimpahan dalam setiap pribadi kami lepas pribadi. Ajar kami melihat satu bakul yang Tuhan berikan kepada kami. Kelimpahan-kelimpahan yang sudah Tuhan nyatakan di depan mata kepala kami dalam kehidupan kami. Ajar kami bersyukur dan ajar kami untuk taat dan ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan inginkan, biarlah kami mau dengan tulus ikhlas hati kami menyerahkan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mohon Tuhan, anugerahkan setiap jiwa-jiwa di tempat ini, agar kehidupan mereka secara jasmani pun Kau Allah yang bertanggung jawab. Kau berikan Tuhan kemurahan-kemurahan-Mu atas kehidupan mereka. Pelihara hidup kami semua Tuhan. Tolong kami yang dengan segala keterbatasan, orang-orang sederhana, bukan orang-orang hebat, tetapi kami menjadi orang hebat karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Bawa kami Tuhan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia dan agung. Terima kasih Bapak atas kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami. Di dalam nama yang kudus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Oke, saya minta Bu Indra untuk doa persembahan ya. Nanti kita akan persembahan, nanti setelah itu kita tutup dulu, nanti kita mau sharing mengenai beberapa program ke depan ya. Silakan Bu Indra. Oke. Jadi nanti dimulai program
12 bakul ini akan kita jalankan secara rutin dan nanti juga berkala gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan coba pikirkan sama-sama bagaimana nanti program ini dapat berlangsung dengan baik ya secara manajemennya. Oke. Kita akan coba akhiri persekutuan kita pada malam hari ini karena nanti setelah ini kita ada meeting kecil ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya sudah siapkan kue-kue kecil ya, nggak banyak gitu ya. Oke, saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menyerahkan Tuhan persekutuan kami di dalam kesederhanaan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ada kemewahan yang Kau berikan dalam kesederhanaan kami, yaitu kami bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dan memikirkan pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolong pimpin kami, kalau sebentar kami juga boleh sharing Tuhan mengenai pekerjaan Tuhan, program 12 bakul untuk HFM. Kiranya Tuhan memberkati buat setiap kami Tuhan. Juga untuk setiap pribadi kami, lepas pribadi yang datang pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, kiranya rahmat-Mu juga turun atas mereka, biarlah mereka juga boleh di dalam kehidupan sementara ini Tuhan, terus memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang agung. Terima kasih Bapak atas malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita pada Yesus Kristus dan penyertaan pada Roh Kudus turun atas setiap kita mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh saya undang minggu depan datang kembali.